Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara kita yang hadir pada saat ini hidupnya tidak mau diberkati oleh Tuhan? Pasti tidak ada, bukan? Menurut ayat ini ada janji yang pasti yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang menghormati ayah dan ibunya, yaitu umur panjang. Dan ada dua kesaksian yang saya dapatkan dari internet berkaitan dengan menghormati orang tua ini. Yang pertama adalah Budi Hartawinata. Dia adalah seorang yang sukses dan dia menyaksikan bahwa betapa orang-orang hebat dan sukses yang dia katakan yang saya kenal semuanya memperlakukan orang tua mereka seperti raja. Mereka menghormati, memuliakan, melayani, dan memprioritaskan orang tua mereka. Dan dia sendiri juga melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah pria yang kemudian sukses menjadi seorang dokter. Pria ini tak henti berusaha berdoa, penuh bakti kepada orang tua yang hanya berprofesi sebagai pedagang nasi. Pria ini kemudian menjadi seorang dokter. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada ayat yang kita baca tadi ada janji, yaitu umur panjang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau umur panjang tetapi pada usia lanjut hidup melarat? Tentu tidak mau, bukan? Nah, di sisi lain, berdasarkan kesaksian Budi Hartawinata dan pria yang jadi dokter tadi, mereka bukan saja hidup sejahtera, mereka diberikan kesuksesan di dalam karir. Nah, bagaimana kebenaran ini? Kita jelaskan berdasarkan ayat Keluaran 20 ayat yang ke-12. Nah, teman-teman, pada ayat Keluaran 20 ayat 12 tadi, ternyata sebetulnya ada dua berkat di sana. Yang pertama adalah umur lanjut, dan yang kedua adalah hidup sejahtera. Dari mana kita mengetahui hal itu? Kita mengetahui dari kata kunci tanah, teman-teman. Di mana dalam ayat itu dikatakan di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, pada zaman dahulu di Palestina, khususnya di Israel, tanah itu merupakan lambang hidup sejahtera. Ada 3 bukti saya tunjukkan kepada kita hal itu. Yang pertama adalah di dalam Ulangan 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, sekelompok orang seperti orang Lewi, orang asing, janda, yatim piatu yang tidak memiliki tanah dikategorikan orang miskin. Dengan kata lain, yang punya tanah disebut orang kaya. Itu sebabnya keempat kelompok ini menurut Ulangan 12 ayat 12 dan 13 berhak mendapatkan persepuluhan. Sekaligus hal ini memberitahukan kepada kita persepuluhan bukan semata-mata haknya orang Lewi, tetapi orang Lewi, orang asing, orang janda, yatim piatu, pokoknya yang miskin yang tidak punya tanah. Yang kedua, Allah begitu mengatur tanah itu bukan hanya memberikan hidup sejahtera, tapi merupakan identitas suku Israel, warisan yang tidak boleh dipindah tangankan. Itu sebabnya Tuhan menetapkan disebut dengan tahun Yobel. Yang ketiga, mata pencarian utama pada zaman itu adalah bertani dan berternak. Dua kegiatan yang sangat berkaitan dengan tanah. Dengan demikian, teman-teman, jelas bahwa ada dua berkat sekaligus jika kita menghormati orang tua, yaitu hidup umur panjang dan hidup sejahtera, termasuk sukses di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita renungkan kembali, apakah kita telah menghormati orang tua sesuai dengan kebenaran Alkitab? Ini menjadi pertanyaan yang penting. Karena ternyata menghormati orang tua pada ayat ini, ya, kata menghormati pada ayat ini ternyata lebih dalam dan sangat dalam artinya dari pengertian yang kita pahami menghormati dalam bahasa Indonesia sekarang ini. Buktinya adalah, mari kita lihat
Matius 15 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan dari ayat 5 saja. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bayangkan teman-teman. Memberi persembahan kepada bait Allah saja justru Tuhan Yesus kategorikan sebagai adat istiadat. Justru yang utama adalah memelihara ayah dan ibu. Dengan demikian, begitu utamanya tanggung jawab memelihara orang tua, memberi persembahan kepada bait Allah justru lebih utama. Dan Yesus menyebut memberi persembahan bait Allah itu justru sebagai adat istiadat. Oleh karena itu, marilah hormati ayah dan ibu kita. Artinya, Anda harus bertanggung jawab memelihara mereka sedemikian rupa, bahkan lebih utama dari memberikan persembahan ke bait Allah. Jika Anda melakukan hal itu, maka Tuhan Allah pasti memberikan Anda umur panjang, karir sukses, dan hidup sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.